Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori sosiologi, yang mana di sini saya akan tampilkan secara PowerPoint. Ya, langsung saja ke slide pertama. Nah, dari sini slide pertama ini kita akan membahas tentang perspektif sosiologi. Perspektif sosiologi adalah sebagai seperangkat asumsi kerja. Nah, dalam hal ini adalah pedoman dalam bekerja atau dalam mengamati fenomena sosial. Poin kedua, pendapat Kendall, yaitu kerangka teori dan logika berpikir untuk mengamati realitas sosial. Poin selanjutnya yaitu perspektif yang berbeda-beda. Nah, dimaksudkan bahwa realitas sosial tidak hanya dijelaskan melalui satu sudut pandang saja. Nah, akan tetapi di sini perlu dipahami adalah diambil dari berbagai sudut pandang, tidak hanya diambil dari satu sudut pandang saja. Slide selanjutnya itu tentang teori evolusionis. Poin pertama ini yaitu perspektif evolusionis. Apa itu perspektif evolusionis? Yaitu adalah perspektif teoritis. Nah, yang paling awal dalam sosiologi ini gitu. Nah, teori ini juga berdasarkan pada karya Auguste Comte dan Herbert Spencer, yang mana dia memberikan keterangan bagaimana masyarakat berkembang dan tumbuh. Selanjutnya itu para sosiolog memakai perspektif ini untuk mencari pola gitu. Dia untuk mencari pola perubahan dan perkembangan yang mana akan muncul dalam masyarakat yang berbeda-beda untuk mengetahui apakah ada urutan-urutan umum yang dapat kita temukan atau ditemukan gitu. Nah, misalnya atau contohnya itu apa pengaruh industrialisasi terhadap keluarga di masyarakat berkembang dibandingkan masyarakat di Eropa gitu. Nah, bagaimana akar korupsi hingga saat ini di Indonesia? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya dari teori Comte ini membahas evolusi peradaban masyarakat, yang mana di sini agama ditempatkan ya sebagai salah satu bagian dari tahap awal perkembangan peradaban manusia. Nah, menurutnya ini sejarah perkembangan peradaban manusia ini terbagi menjadi beberapa tahap. Di sini dia membaginya menjadi 3 tahap. Tahapan pertama ini yaitu tahapan agama ataupun teologis. Dan tahapan kedua di sini adalah tahap metafisika. Yang ketiga adalah tahap positif atau ilmiah. Nah, begitu pula kelahiran antropologi juga dimulai E.B. Taylor tentang animisme sebagai asal mula agama itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur fungsional. Asumsi dasar terbentuknya perspektif struktural fungsional ini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama itu setiap masyarakat merupakan suatu struktur yang relatif gigih dan stabil. Yang kedua, mempunyai struktur unsur yang terintegrasi dengan baik. Nah, yang ketiga, mempunyai fungsi terpeliharanya masyarakat. Dan yang keempat, konsensus nilai di kalangan para anggotanya. Nah, di dalam perspektif fungsional ini melihat masyarakat ini sebagai susunan bagian-bagian yang paling berhubungan dan bekerja sama dalam memelihara stabilitas dalam masyarakat. Teori konflik.
Nah, di dalam teori konflik ini, asumsi dasar perspektif konflik ini, yang pertama, setiap masyarakat mengalami perubahan. Yang kedua, disensus dan konflik terdapat di mana-mana. Nah, yang ketiga ini, masyarakat memberikan sumbangan pada integrasi dan perubahan. Dan yang keempat ini, setiap masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa anggota terhadap orang lain. Nah, itu dari asumsi dasar perspektif konflik. Ini ada 4 poin ya, saya ambil. Selanjutnya itu teori interaksionisme simbolik. Asumsi dasarnya ini, perspektif ini, yang pertama, manusia mampu menciptakan simbol. Yang kedua, simbol untuk berkomunikasi. 3, berkomunikasi melalui peran yang terjadi di masyarakat ya, melalui peran. Dan yang keempat ini, manusia berperan melalui pikiran atau renungan di dalam dirinya masing-masing. Nah, masuk ke dalam ranah contoh pendekatan fungsional ya, struktur fungsional. Di dalam contoh ini, kita ambil dari kasus korupsi. Nah, mengapa terjadi dan bagaimana gitu solusinya? Yang pertama yaitu struktural fungsional. Nah, dalam pemecahan masalah korupsi harus dari perubahan sistem gitu, harus dari dalam perubahan sistemnya, dimulai dengan perubahan sistemnya. Sistem sosialnya pun harus diperbaiki, misalnya dengan sistem hukum, dengan memberikan sanksi yang tegas di dalam perbaikan itu. Dan yang kedua, konflik. Korupsi terjadi akibat adanya ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Nah, karena itu solusinya itu perlu dibagi secara adil kekayaan negara. Ini saya ambil dari teori Karl Marx. Selanjutnya itu interaksionisme simbolik. Nah, di sini dalam interaksionisme simbolik ini, perilaku korupsi ini dijadikan sebagai simbol gitu, betapa hina atau sangat rendahnya martabat pelakunya di tengah masyarakat. Jadi diberikan sebagai sanksi atau simbol, dia itu sangat hina atau rendah, seakan-akan sangat hina pelakunya tersebut dilihat dari sudut pandang masyarakat yang tahu akan kelakuannya si perilaku tersebut. Nah, kaitan perspektif dengan agama. Kaitan perspektif evolusionis ini adalah bagaimana perkembangan hukum diatur secara berangsur-angsur, tidak bisa sekaligus ya. Nah, seperti halnya ayat-ayat Al-Quran tentang hukum diturunkan secara berangsur-angsur agar tidak terjadinya kekacauan di tengah masyarakat. Nah, itulah alasannya, tidak bisa sekaligus. Sini saya ambil contoh seperti halnya ayat Al-Quran yang mana bukan itu secara berangsur-angsur untuk meminimalisir terjadinya kekacauan di masyarakat. Nah, selanjutnya pendekatan struktur fungsional. Nah, ini dimaksudkan agar nilai-nilai agama menjadi fungsional bagi keselamatan manusia. Untuk itu di dalam perilaku manusia ini, agar nilai-nilai agamanya dijadikan sumber pedoman perilaku dalam masyarakat. Bila terjadi kekerasan atas nama agama, berarti ada kesalahan dalam memahami agama tersebut. Nah, itu perlu kita garis bawahi. Nah, ini menyangkut budaya, bukan nilai agama. Dari perspektif konflik. Nah, bila terjadi konflik, dicarikan solusi melalui fasilitasi, mediasi, akomodasi, dan kompromi, atau kita sebut musyawarah. Nah, bisa saja dalam bentuk regulasi seperti di Malaysia itu dengan kebijakan keadilan ekonomi Bumi Putra, dengan tujuan agar tidak kesenjangan ekonomi antara pribumi dengan etnis Cina.
dan India, tidak terjadinya gitu ya, kesenjangan antara etnis-etnis. Nah, dari perspektif interaksionisme simbolik, agama di sini bisa dijadikan sebagai simbol-simbol bagi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja gitu. Oke, di sini telah selesai. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.